Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Strategi Bisnis Manajemen, ya. Dan kita masih melanjutkan ya pada pertemuan sebelumnya tentunya. Mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Di pertemuan ini ya, saya akan membahas mengenai pihak-pihak ya yang mengimplementasikan strategi, ya, dan sebagainya, juga sistem informasi strategi. Implementasi strategi itu ya adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Nah, implementasi strategis ini merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan. Akan tetapi, implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat ya seperti dua sisi mata uang. Implementasi strategi mengorganisasi tindakan. Siapa yang mengimplementasikan strategi ya? Tergantung bagaimana korporasi diorganisir. Pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan strategi mungkin akan lebih banyak ya dibandingkan dengan mereka yang merumuskan strategi. Pada sebagian besar perusahaan multi-industri, pelaksana strategi adalah setiap orang yang ada dalam organisasi. Para wakil presiden bidang fungsional dan direktur divisi atau unit bisnis strategi atau SBU bekerja sama dengan bawahan mereka untuk mengimplementasikan seluruh rencana tersebut secara khusus, terinci, dan dalam skala yang lebih kecil menurut pabrik, departemen, dan unit yang mereka pimpin. Sehingga setiap manajer setiap manajer operasional harus mampu ya mengawasi lini pertama ya, dan untuk mendukung hal tersebut, setiap karyawan dilibatkan dalam berbagai proses implementasi strategi yang ada. Baik pada tingkat korporasi, unit bisnis, maupun fungsional. Nah, banyak orang dalam organisasi itu memegang peranan penting. Ya, tentu dalam menentukan suksesnya implementasi strategi. Ya, yang justru mungkin hanya lebih sedikit dilibatkan dalam mengembangkan strategi perusahaan. Nah, oleh karena itu, mereka cenderung akan menolak untuk bekerja ya, dan menyediakan data yang diperlukan dalam perumusan proses kerja sebuah perencanaan strategis. Nah, penolakan dan keengganan untuk berpartisipasi akan makin terlihat apabila perubahan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan-kebijakan penting perusahaan tidak dikomunikasikan dengan jelas dan transparan kepada seluruh manajer operasional. Nah, para manajer operasional berharap dapat mempengaruhi manajemen puncak ya untuk meninggalkan perubahan baru yang direncanakan dan mulai kembali dengan cara yang lama. Itulah sebabnya untuk menghindari terjadinya kemungkinan buruk tersebut, sangat mungkin untuk melibatkan manajer tingkat menengah dalam seluruh proses, baik dalam proses perumusan maupun implementasinya, untuk mencapai kinerja organisasi yang baik tentunya, yang lebih baik tentunya ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer yang lainnya dalam mengembangkan program, ya, anggaran dan prosedur untuk mendukung implementasi strategi. Memang ini dibutuhkan kerja tim ya, satu tim betul-betul saling membantu ya, saling bergotong royong, ya, saling kerja sama.
Mereka juga harus bekerja sama untuk mencapai sinergi di antara berbagai divisi dan wilayah fungsional agar mampu menciptakan dan memelihara kompetensi khusus perusahaan. Mengembangkan program, anggaran, dan prosedur. Program. Tujuan dari program adalah untuk membuat tindakan berorientasi pada strategi. Misalnya, Ajax Continental telah memilih integrasi vertikal ke hilir sebagai strategi terbaiknya untuk pertumbuhan. Ajax Continental membeli toko eceran atau retail outlet perusahaan yang lain, ya jenis surplus ya daripada membangun sendiri. Yang kedua, anggaran. Proses anggaran dimulai setelah program dikembangkan. Proses sebuah anggaran merupakan pengecekan akhir yang nyata dari sebuah korporasi terhadap kelayakan strategi yang dipilihnya. Sebuah strategi yang ideal mungkin ditemukan menjadi tidak praktis hanya setelah program-program implementasi khusus dibiayai secara rinci. Nah, selanjutnya ini ada prosedur ya. Nah, setelah anggaran diprogram ya, divisional dan perusahaan disetujui, maka prosedur operasi standar harus dikembangkan. Mereka merinci secara khusus berbagai aktivitas yang harus dilaksanakan untuk menyempurnakan program-program korporasi. Di samping itu, mereka harus diperbaharui untuk mewakili beberapa perubahan teknologi seperti yang ada dalam strategi ya. Dalam kasus akuisisi Ajax Corporation terhadap toko-toko eceran John Surplus ya, prosedur-prosedur operasi baru harus dibangun seperti toko-toko promosi ya, pemesanan persediaan, pemilihan barang dagangan, hubungan pelanggan, fasilitas, belanja kredit, ya distribusi gudang penyimpanan, harga, batas pembayaran melalui cek giro ya, lalu penanganan keluhan pelanggan, serta promosi dan kenaikan berkala jabatan karyawan. Nah, prosedur-prosedur ini akan memastikan bahwa operasional harian toko akan selalu tetap dan stabil sepanjang waktu, atau yaitu aktivitas minggu yang akan datang akan sama dengan aktivitas minggu ini. Dan konsisten di antara toko-toko yang lainnya, atau misalnya tiap toko akan beroperasi pada standar pelayanan yang sama seperti yang lainnya. Nah, bagaimana strategi diimplementasikan dan mengorganisasikan tindakan? Sebelum perencanaan dapat menunjukkan kinerjanya secara aktual, perusahaan harus diorganisir dengan baik. Ya. Program harus melibatkan staf dengan memadai dan aktivitas harus diarahkan untuk mencapai lingkup tujuan yang diinginkan. Nah, beberapa perubahan dalam strategi perusahaan nampaknya sangat memerlukan beberapa jenis perubahan dalam hal organisasi yang disusun dan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan pada beberapa posisi yang khusus. Para manajer harus membahas dengan teliti cara penyusunan perusahaan mereka agar dapat memutuskan perubahan-perubahan yang harus dibuat dalam langkah kerja secara sempurna. Apakah aktivitas-aktivitas dikelompokkan secara berbeda? Apakah autoritas untuk membuat keputusan kunci disentralisasikan pada pimpinan pusat atau didesentralisasikan kepada manajer pada beberapa lokasi yang berbeda? Apakah perusahaan akan dikelola seperti pengiriman ketat atau tax ship dengan beberapa aturan dan pengawasan atau dengan aturan dan kontrol yang longgar atau loosey? Apakah korporasi akan diatur dalam sebuah struktur tinggi atau tall dengan beberapa lapis manajer. Masing-masing memiliki batas pengawasan yang dekat, yaitu sedikit pekerja pada setiap supervisor untuk mengawasi dengan baik bawahannya, atau apakah perusahaan akan diorganisir ke dalam struktur datar atau flat dengan lapis manajer yang sedikit, di mana masing-masing memiliki batas kontrol yang luas, yaitu banyak pekerja pada setiap supervisor untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada bawahannya. Ini mengenai sistem informasi strategis ya. Ini adalah dukungan terhadap sistem yang ada dan membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif
atas pesaing organisasi dalam hal adalah tujuan. Nah, sistem informasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya. Sistem informasi dapat dipandang secara strategis, yaitu sebagai satu jaringan kompetitif vital atau pembaharuan organisasi. Yang kedua, investasi dalam hal teknologi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Baik, untuk video pembelajaran kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu mencari sumber referensi valid lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.